Refli Harun ini makin hari makin mirip Roy Suryo. Cara berdebatnya tidak berbobot, makin ngawur, sangat emosional. Argumennya suka menyerang pribadi atau ad hominem. Dia ini suka sekali disebut sebagai pakar hukum tata negara, tapi cara berdebatnya jauh dari kata pakar. Karena kalau pakar memegang prinsip tadi, semakin berisi semakin menunduk. Santun dalam bertutur, tapi syarat isi dan makna. Seorang pakar tak perlu ngotot apalagi teriak-teriak. Karena kalau kata-katanya berbobot, orang lain langsung paham dan segan. Contoh sederhana, cara bicara seorang ahli. Coba teman-teman lihat gaya pakar digital forensik Abimanyu Wahyu Hidayat berargumen. Tenang, santai, tapi sistematis, lugas, dan on point. Tidak perlu ngegas dengan suara keras. Tapi coba lihat Refli Harun, bicaranya suka menyerang pribadi dan keluar dari substansi. Seperti saat dia berdebat dengan penasihat Kapolri Arianto Sutadi waktu lalu. Anda mengatakan tidak profesional, iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak pernah menjadi penyidik Kak? Ya, Bapak pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional, karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berapa tahun dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi. Martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Oke, Saya baik. bisa sebesar Menghina menghina apa? Saya minta pendapat Saya Anda. membukakan bukti Baik. bahwa Dulu, Anda tahan. penasihat Saya Kapolri penasihat kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan Kapolri dulu. apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Hah? Bang, kita kan Mau Anda apa saya? provokator. Kita tahan Mau dulu Bang apa? Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu Anda. membohongi rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Refli, Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan. pidana. Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya langsung Bang Refli. Bang, bagaimana Anda memastikan bahwa penyidikan ini tidak profesional? Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi pada tanggal 13 Januari itu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kita tahu penelitiannya kan 7 hari itu untuk menentukan lengkap dan tidak lengkap. Berarti tanggal 20. Anda tahu nggak? Ketika kita ke Polda Metro Jaya press conference untuk memprotes pelimpahan tersebut yang kita anggap tidak profesional, yang terjadi apa? Pada tanggal 14 kami diundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari. Anda bisa bayangkan, 1 hari baru berkas itu dilimpahkan, tiba-tiba tanggal 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami. Kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya, ya kan, dalam 7 hari itu. Apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa, ya kan, dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Arianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar, sedikit saja dari Pak Arianto sebagai bukan mantan soal penyidik. boleh apa tidak, Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli Oke, diperiksa tapi kita lagi? mau tahu sebenarnya That's the proses point. di sistem yang Saya tertulis mau di menjawab cuma gini aja ya. Istilah profesional sama tidak itu ya. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi Oke. kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Gitu, Pak Refli jadi mengatakan saya secara cuma ngomong logika gitu. bahwa itu terlihat tidak profesional. Praktek yang Bapak praktek pendidikannya apa, Pak? nggak usah tanya, nggak usah tanya. Nggak usah Bapak tanya. pendidikannya apa, Pak? Oke. Nggak usah tanya. Baik. Nanti Makanya kita kalau cari saling Anda menyinggung. mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda mengatakan apa? profesional. Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya. pernah menjadi penyidik Kak? Ya, Bapak Nggak kenal. pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, Oke. profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana Hah? bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama di pembela sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda, Oke. Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Oke, Saya baik. bisa sebesar Menghina menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? membukakan bukti Baik. bahwa Tahan. Anda penasihat Saya Kapolri penasihat kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan Kapolri dulu. apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Hah? Bang, kita kan Fungsi kita saya minta adalah menerangkan pencerahan. pada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, Oke, Anda video-video baik, Pak adalah Anda. Refli, provokator. Pak Refli Hah? boleh sebentar dulu? Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya mau boleh minta menuduh pendapat Anda kok. dari Ya, Firmanto. tuduh Oke, apa? kita Anda tahan mau dulu.
nuduh Anda apa saya? provokator, Kita tahan dulu, membohongi Bang rakyat. Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, mau- Memalukan Anda. Anda. Negara membohongi Anda rakyat, masalah memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan. Bawa, Baik, bawa kita nama fokus penasihat ke- ahli Anda Kapolri. memalukan sebagai pakar. Bapak, Anda Abang, memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar dari Institusi Bang Firman Polri Sofang di bawah seperti apa Anda pendapat memalukan. Ya kalau menurut kami P19 Mau apa? itu biasa. Refli memang kalau kalah dalam berdebat langsung emosi, urat leher langsung keluar, argumennya pun sering keluar dari substansi dan menyerang pribadi. Saya kasih contoh lagi, saat Refli Harun debat dengan Muhammad Kodari. Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Jawabannya Anda, Dari Kodari ini sekali. sebenarnya tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Lah, Nggak saya- terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang Nah, di Anda sini, tim saya sukses nggak tahu. 02 enggak? Gini, saya ini Ataukah Anda diundang bagian oleh dari konspirasi itu? News untuk Saya berbicara tanya, Anda sesuai konsisten dong. dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi Nggak bagian penting, dari nggak konspirasi penting, itu, nggak penting, katakan di publik. nggak penting. Saya Kodari yang pertama Nggak kali penting. mempromosikan Prabowo penting. Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting Jangan itu. kemudian Nggak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung Gak 02. penting itu. Semua Itu orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang nomor-nomor, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang Loh, saja, kalau saya Anda ini tim sukses aktivis. 02. Saya juga Masalahnya gini, analis, saya protes. juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di Soal sini? Anda memberikan Kodari, identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya, sini? terserah saya. Anda Nggak tahu, diundang saya sebagai apa? diundang. Ini wilayahnya Diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang Dengan Anda sebagai- Bung bagaimana? Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Maksud Anda bagian saya, dari jangan 02? sampai Begini, ya. saya Iya atau tidak itu? Ada aktivis, pengamat, peneliti. ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau Saya berdiri cuma juga bisa nggak apa-apa? menjawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa, Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Kodari sangat santai, tidak ikut membentak apalagi berdiri. Tapi Refli Harun sudah kepanasan kayak lagi digoreng di atas wajan. Refli pun langsung menyerang Kodari, tidak lagi berdebat soal substansi. Contoh lain, saat Refli Harun debat dengan Bestari Barus saat masih politisi Nasdem. Sama juga emosional, modal ngotot dan suara keras doang. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10 menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, Nah, Pak, jangan dulu mengatakan Pak, itu Pak. ucapan selamat kepada kawan. Begini, Pak, bahwa saya ucapan tidak itu- membantah Anda loh. Saya tidak Iya, membantah. tetapi saya perlu Oke, klarifikasi tapi karena izinkan Anda saya katakan ngomong bahwa duluan. itu- Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. silakan. Oke. Nah, oke, saya ubah. Mengucapkan selamat, oke? Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Oke. Kepada paslon. Oke, dan udah. kepada Oke. tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke, gini, Gitu gini. loh. Jadi, Pak. enggak, Bung Refli,
Oke, Kadang-kadang kita hal udah yang terima seperti itu, ini, tetapi iya, iya. gini, Kadang-kadang Anda harus yang dengarkan seperti juga ini, psikologi politiknya kadang-kadang dong. yang seperti ini perlu disampaikan kepada Iya. masyarakat. Oh iya, tetapi Jangan coba lihat, dipotong. hai masyarakat Jadi ya, apakah jangan ketika kesannya Nasdem kemudian, menyampaikan pada tanggal 20 iya, Maret itu betul. sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan betul perjuangan? itu disampaikan Padahal seperti pada itu. waktu itu kita Ada sedang orang berjuang. yang tidak Masih ada ingin mengakui Mahkamah itu Konstitusi. karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika Saudara-saudara dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai konfrontasi. politiknya. Sudah, Sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak Kita paham menghargai itu. masyarakat yang Jangan mendukung. masyarakat Tidak dipengaruhi menghargai relawan untuk yang menjadi mendukung. antipati Tidak terhadap menghargai politik. lawyer yang mendukung. Jangan Tidak mengambil menghargai keuntungan perjuangan di daripada Mahkamah itu. Konstitusi. Kita tahu Ini itu. hal yang buruk sekali. Untuk supaya Dan konsumsi hari-hari podcast terakhir ini dan segala Anda bisa macam. lihat Tidak bisa siapa yang seperti itu. pragmatis atau tidak. Jangan. Ya? Ah, Siapa mungkin. yang pragmatis atau tidak. Siapa yang Sudah. pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang Itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. siapa yang Sudah. menang pendapat yang Kita kan paham itu. itu yang pragmatis. Nah, Terakhir ya, terakhir. Enggak karena enggak ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya, silakan Pak, ngomong Barus, yang lain. Saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau Enggak, 4. Refli lebih mirip mahasiswa yang baru belajar orasi, jauh dari kata intelektual dan pakar. Refli seperti emosinya belum matang dan sering meledak-ledak. Refli juga sering memainkan narasi subjektif hanya untuk membenarkan kepentingan dia atau pihak yang dia bela, sehingga sangat mudah dipatahkan lawan yang mengerti hukum pula. Seperti saat Refli dipermalukan David Pajung ini. Kan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK tidak bekerja ada berdasarkan pengadilan acuan tinggi. apa? Saya tanya dulu. MK bekerja itu- berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR. Ya, berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK Supaya nggak dibodohin menguji publik pendapat ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Udah. Kalau nggak ngerti. Jadi Anda kalau nanti keputusan pulang ini, Subhan diokekan, pulang ini, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya. Yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah Apa yang bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin Ini itu bohong, punya ini integritas nggak ngerti, yang besar. saya paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan. penodaan Anda nggak paham. kepada Unhas, pasti akan kena pecat. Saya S2 kayak Anda Seperti begini, ini udah paham produk begini gagal yang namanya UGM, impeachment dibiarin proses aja. itu. Oke, Dia cuma mau ribet doang. Nggak paham dia. Nggak bisa itu. Pulang ke Kalau Hasanuddin. nggak ada ketukang palu, nggak bisa, Bung. Baik, kita beralih ya. Ya, makasih. Kok Bang Andi, Bang David, nanti Bang Andi 2 kali. Ya, saya gini Mbak, dan juga untuk pemirsa anak-anak bangsa di rumah ya, yang menyaksikan ini. Pertama saya mau katakan bahwa puncak peradaban dari proses pendidikan itu adalah etika dan adab seseorang ya. Ketika kita mengakui diri kita sebagai orang yang terdidik, maka adab kita itu makin tinggi, etika kita makin terasa, dan bagaimana menghargai negara ini, institusi negara ini, para pemimpin kita. Itu gambar dari sebuah peradaban bahwa orang itu terdidik atau tidak. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, gambaran bahwa ketika kebencian, fitnah, amarah, dan nafsu angkara murka menguasai seseorang, maka kecerdasan, etika, dan adab seseorang itu akan hilang. Anda bisa menyaksikan malam ini ya. Lalu kemudian yang berikut saya mau katakan bahwa kebenaran itu akan selalu dipertemukan dengan orang-orang benar. Fitnah, kekejian, angkara murka juga alami, dia akan berproses menemukan orang-orang yang tepat untuknya. Maka kesimpulannya ketika dua opini yang bertolak belakang ya, ketika dua opini bertolak belakang, maka dipastikan bahwa salah satunya benar, salah satunya pasti salah. Karena tanhana dharma mangrua, nggak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu hanya satu. Ketika Anda menonton proses-proses seperti ini, dua gagasan, dua opini yang bertolak belakang, pastikan bahwa satu benar, satu salah. Tidak ada kebenaran yang mendua. Yang terakhir pesan saya, tolong pihak polisi jangan membiarkan fitnah terus beredar, karena sudah dalam proses hukum, segera putuskan. Supaya anak-anak bangsa tidak terus dijecali dengan kebohongan dan fitnah. Demikian, mohon Polri ambil sikap. Makasih. Refli ini bagi saya memang kualitasnya standar saja, tidak pintar-pintar amat. Dan menurut saya, keliru dia diberi label sebagai pakar hukum tata negara. Apalagi mau disandingkan dengan Prof. Yusril Isra Mahendra atau Prof. Jimli Asidiki, jauh banget. Coba teman-teman lihat cara Prof. Yusril dan Prof. Jimli berargumen. Santun, adem, tapi lugas dan menohok. Dan selalu bernarasi sesuai norma hukum, tidak memberikan interpretasi subjektif untuk kepentingan dirinya.
Ini ada momen Refli Harun jadi seperti mahasiswa baru di hadapan Prof. Yusril. Ketika Prof. Yusril bicara semua tenang, Refli pun terlihat seperti mati kutu, yang di awal dia sok hebat. Kita lanjutkan ke Profesor Yusril Issa Mahendra, pakar hukum tata negara juga. Baik, terima kasih Pak Karni. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, ya, mungkin tidak akan terjadi kehebohan dan gonjang-ganjing yang berkepanjangan beberapa hari belakangan ini. Karena beliau mengatakan bahwa kita bukan mau mempersoalkan hasil dari pemilu, khususnya Pilpres, tapi kita ingin meneropong pelaksanaan pemilu ini untuk kita tahu di mana kekurangan, kelemahan dan kesalahannya, lalu kita melakukan perbaikan untuk masa depan. Saya kira kalau seperti itu, kita semua menyambut gembira. Ya. Walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang gak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata itu jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang nggak jujur mungkin. Nah, ya nggak jujur karena nggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah,
Terus mau diangket KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga Tapi mandiri. nanti saya minta waktu untuk ini, saya berbeda pendapat ya. Silakan. nggak apa-apa. Ya, saya juga mau. Ya, Anda tadi ngomong terus saya nggak komentar apa-apa. Nah, oke ya. Jadi bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibentuk panitia angket. Tapi panitia angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari Kemendagri. Presidennya SBY. Mendagrinya Gamawan Fauzi. Nah timbul kecurigaan, kok bisa pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Pada waktu itu yang diangket tetap pemerintah, Hafiz Ansari, ketua KPU pada waktu itu dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Karena bukan dia yang diangket. Kalau dia diangket, masa dia dipanggil sebagai saksi? Nah, menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ini bukan cuma sekedar angket. Karena kita tahu bahwa kalau Pak angket atau interpelasi dilakukan, ujung-ujungnya kan bisa muncul pernyataan pendapat. Di samping rekomendasi. Nah, yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemakzulan. Nah, malam ini sih dari Pak Dedi kita nggak dengar pemakzulan. Tapi dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Ya, seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Padahal pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket. Itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya, di mana rimbanya, nggak ada hasilnya. Itu terjadi. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tenggat waktu. Bisa aja sampai lewat. Karena prosesnya kan lama. Ya, ini masih reses, pembentukan panitia angketnya, segala macam. Mengusulkan ini, paripurna, setuju atau tidak, pembentukan panitia angketnya. Nah, apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu panitia angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Sebab presiden habis masa jabatannya, menteri bubar, triumvirat bubar, ya yang ada tinggal Panglima TNI dan Kapolri, nggak tergantung pada masa jabatan presiden. Ya akhirnya di tangan mereka lah kekuasaan negara ini dalam situasi vakum. Nah itu yang saya kira harus kita pikirkan dalam-dalam tentang penggunaan dari hak angket itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya pelaksanaan angket yang berdasarkan pada pasal 20A dari Undang-Undang 45 itu selain memang akan memakan waktu, ya, tidak berujung, tapi gonjang-ganjing politiknya kita nggak tahu akan kemana. Pasti keributan-keributannya akan terjadi, protes-protes akan terjadi, dan karena itu saya sebenarnya tidak cenderung mengatakan harus melakukan hak angket, ya, kalau memang hak angket itu ditujukan untuk hasil menyelidiki kecurangan dan ujung-ujungnya kan adalah hasil pemilu itu sendiri. Nah, saya memang pernah berpendapat yang tadi dikutip oleh Pak Refli Harun, itu tahun 2014, ya, 2014 sebagai ahli, saya dihadirkan di MK, pada waktu itu saya mengatakan MK itu mestinya tidak lembaga kalkulator, MK itu bisa membatalkan hasil pemilu kalau
pemilu itu kecurangan. Tapi pendapat saya itu ditolak oleh majelis hakim. Ya, dalam putusan MK pendapat saya itu ditolak. Dan kalau pendapat itu sudah ditolak oleh majelis hakim, pendapat itu nggak bisa dijadikan argumen lagi di pengadilan. Kalau menjadi pendapat akademik di kampus ya boleh aja. Jadi secara hukum dia nggak bisa dipakai lagi. Kedua, kemudian sekarang ini kan sudah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang aturan-aturannya itu sudah berubah dari tahun 2014. Ya. Jadi siapa yang berwenang melakukan pengawasan, sudah ada Panwas, sudah ada Bawaslu. Kalau terjadi pelanggaran hukum, sudah ada Gakumdu. Kalau perselisihan, ujung-ujungnya baru ke MK. Jadi bukan berarti pendapat saya itu berubah tanpa dasarnya. Ada karena undang-undangnya berubah, ya pendapat saya berubah juga. Itu pikirannya. Ya sekarang ini kan dicuplik, dibikin meme. Pendapat saya 2014, pelan begini. Ya lepas daripada konteks. Ya kalau lepas dari konteks, ya jadi bertentangan begitu. Tapi kalau dilihat konteksnya 2014, saya nggak bisa lagi argumen itu dipakai sebagai argumen di pengadilan karena sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah jadi bagi saya sebenarnya kalaulah ada anggapan bahwa pemilu ini terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS begitu ya, ya silakan saja TMS itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu dibuktikan. Walaupun memang kita mengetahui bahwa sistem pembuktian kita itu juga tidak mudah di Mahkamah Konstitusi. Karena kan hanya 1 minggu sesudah diumumkan tanggal 20 Maret nanti sudah harus mengajukan permohonan ke MK oleh pihak yang menolak hasil akhir yang diumumkan KPU itu sebagai objek sengketanya, dan kemudian ya MK juga ada batas waktunya untuk memutuskan perkara itu. Nah, apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang? Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Ya, partai-partai punya kepentingan di situ. Mau menyelidiki kekurangan kelemahannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Apa nggak lebih baik diserahkan aja? LIPI misalnya sudah pernah membuat satu kajian terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau sekarang mereka diserahkan kepada BRIN atau dibentuk satu tim yang terdiri dari para akademisi untuk menyelidiki betul-betul sistem pemilu kita ini yang seperti apa yang idealnya. Ya, kami kan sebenarnya dari tahun 98 sebelum pemilu 99 sudah menghendaki pemilu kita itu dengan sistem distrik sebenarnya. Cuman saya sama Pak Arya saja yang ngotot begitu, yang lain nggak ada yang setuju. Nah, sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, ya, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri, ya? Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya, pakai handphone udah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi Komelek melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap menyuap, tidak menjadi sogok menyogok. Nah, termasuk juga tadi yang sudah dapat kursi berapa? Uang sogoknya, siangnya sogok siapa? Pemilihnya yang disogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok? Atau seperti apa? Nah, jadi kalau ini sudah dibuka semua, bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu. Lebih baik
diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyelidikan dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Dan sekarang Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan, ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, ya yang akan datang ini supaya hanya orang jangan yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau enggak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Ya. Bagaimana supaya ini bisa maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98 ya. Yang bisa masuk ke arena politik, duit nggak punya. Bapak saya disebut di Jakarta ini nggak ada yang kenal nama bapak saya. Kalau Gibran disebut orang tahu itu anak Pak Jokowi. Ya. Tapi yang bagaimana? Tapi kalau sekarang sudah sangat sulit untuk muncul ke permukaan seperti itu ya kecuali barangkali orang populer karena dia influencer atau dia artis atau dia apa direkrut oleh sebuah partai. Tapi ya kemampuannya seperti yang kita lihat di anggota DPR sekarang. Nah, gimana kita mampu melahirkan kader-kader politik yang kita harapkan nanti juga akan baik, ya direkrut dengan baik dan baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita ke depan ini. Saya kira itu pendapat saya Pak. Ya oke, pendek aja pendek. Jadi saya tuh di Sunda itu ada namanya kompet daunkan. Kita selalu khawatir tadi yang Prof Yusril mengatakan bahwa yang menang atau yang masuk parlemen ini harus bayar 30 miliar dan sebagainya. Kemudian yang tidak Bukan masuk. saya, beliau. Ya ini maksud saya bahwa nanti yang tidak masuk tidak ikut-ikutan dan sebagainya. Saya harus katakan, saya dari PKS ya, bahwa tidak sampai sebesar itu. Kenapa? Karena orang memilih itu tidak semua karena uang. Saya menemukan dalam berbagai survei, kenapa sih orang memilih PKS misalnya? Mereka melihat rekam jejak. PKS konsisten oposisi. Yang kedua, mereka melihat apa yang diperjuangkan oleh PKS. Siapa calon presiden yang diusung oleh PKS. Pokoknya PKS Kenapa? paten. Terima kasih Bang. Maksud saya jadi khawatir nanti bahwa yang masuk parlemen itu semua pakai uang. Kemudian yang tidak jadi karena tidak pakai uang. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah yang kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Iya kan? Ya. bumerang bagi Kan diri tadi sendiri itu terus kan jadi ranahnya- bekelit-kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini Pak. Lo enggak, itu aja Ini simpel saya dulu. belum selesai nih Bang Karni nih. Bukan, itu ranahnya 1 di menit mana? lagi saya kalau boleh. Ya tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Mau bilang Anda bersih kan gitu. Saya kira, bukan hanya itu. Pokok intinya PKS paten. Dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distrust terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan Nanti atas kita hak ajuin itu. gugatannya di PKS saja. Ya gak gitu. Jadi maka itu saya kira ya. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirasikan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Ya, tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai Udah uang. clear itu. Terima kasih. Terima kasih. Itu kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya Apa kira betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Yes. Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, Maman balas urusannya enggak. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana.
Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan Begini, kita Pak. tentang kebijakan. Baik. Tapi kalau Kita- mau ada yang kita angket, pernah, Tapi Pak. kalau ada pun mau angket itu ya silakan, nggak ada masalah. Ya. Jangan dilanjutin lagi. Saya terakhir nih, Kita Pak. sampai pagi loh. Ya, begini. Kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden ya tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya ya persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya, undang-undangnya yang harus dikritisi. Enggak dong Prof, ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti babak lain. Kalau Ini undang-undang kelakuan. namanya revisi, Prof. Iya, Itu bisa kita kelakuan pikir yang sendiri. menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama Tapi aja kalau dulu. diangket, lumayan Dulu lah. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang-undang langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket. Jadi angket dulu baru ubah undang-undang dasarnya. Jangan dilanjutkan debat begitu. Memang bukan kesalahan sepenuhnya dari Refli, karena yang sering memberi label pakar itu media atau wartawan. Padahal ilmu Refli masih jauh dibandingkan pakar-pakar sebenarnya. Lihat saja Rocky Gerung juga yang hanya S1 jurusan filsafat, tapi sudah diberi label macam-macam oleh media. Profesor lah, filsuf, pakar politik, pakar komunikasi, akademisi, walaupun dia sudah tidak dosen lagi. Bahkan terakhir, Roy Suryo memberi label Rocky Gerung sebagai ahli bahasa. Ini kan kacau. Refli dan Rocky ini memang 11-12. Modal cuap-cuap, bermain kata, tapi minim kontribusi, tidak bisa kerja. Dua-duanya sangat subjektif dan emosional. Kalau terpojok, sering menyerang pribadi lawan dengan kata-kata kasar, seperti dungu, tolol, pengkhianat, dan lain-lain. Padahal mereka hanya kehabisan argumen saja atau kalah. Tapi karena ego tinggi dan merasa lebih hebat, tetap tak mau mengakui kekalahan. Atau paling kurang, mengakui dan menghargai pendapat orang lain. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.